Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman yang bermimpi tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau bermimpi menanyakan takwilnya atau maknanya kepada saya. Visual mimpi yang dialami beliau itu di dalam mimpinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di saat itu juga beliau terasa ada di bawah pohon yang sangat besar tinggi dan ada mata air mengalir di bawahnya yang sangat bersih. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui sebelumnya untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi bukan didapat dari membaca buku, melainkan itu adalah salah satu ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah langsung diberikan kepada orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran juga banyak kisah mimpi yang Allah firmankan, mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tentang takdir yang akan terjadi, mimpi yang dialami Raja Mesir tentang takdir musim paceklik yang panjang yang akan terjadi, mimpi yang dialami dua tawanan yang dulunya bersama Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, itu juga tentang takdir yang akan terjadi. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad terdapat di dalam surat Al-Fat dan juga surat Al-Anfal, juga terkait dengan takdir yang akan terjadi, juga tentang perang Badar. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 111 itu tentang takdir, tentang ilmu hakikat, bahwa beliau itu diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yang tujuannya supaya menyembelih kecintaan di dalam hatinya, meniadakan cinta kepada anak semata-mata karena hawa nafsu, melainkan harus mencintai karena Allah, yang maknanya memperlakukan anaknya dengan menerapkan syariat Allah. Makanya beliau itu melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam mimpinya, kemudian terjadilah sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Di dalam hadis Al-Bukhari banyak kisah mimpi yang dialami Nabi Muhammad dan juga orang-orang terdahulu. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami saudara kita itu adalah tergolong mimpi yang baik, kabar gembira, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri mimpi petunjuk dari Allah, selain mimpi itu sulit dilupakan walaupun mimpi kejadiannya sudah sangat lama, bertahun-tahun, belasan tahun bahkan, itu sulit dilupakan. Dan juga ciri-cirinya adalah maknanya itu sesuai dengan syariat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Kalau misalkan mimpi itu tidak sesuai syariat, maka kita tidak perlu memperhatikan atau mencari takwilnya. Mimpi yang dialami saudara kita itu ada anjuran untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan juga memberitahukan tentang keutamaan kalimat tersebut. Jadi Allah itu memberi petunjuk kepada saudara kita yang bermimpi, kalau misalkan beliau itu mengamalkan, membaca, membiasakan berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka nanti akan ada saatnya tiba Allah itu memberikan kemampuan kepada saudara kita yang mengamalkan kalimat tauhid tersebut tidak berbuat syirik di dalam menjalani kehidupan. Tidak berbuat syirik, baik itu syirik secara terang benderang ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, seperti yang seringkali terjadi kepada
masyarakat di akhir zaman ini yang seringkali berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan uang, dengan jabatan, dengan ikhtiarnya, dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dan apapun itu selain Allah. Mereka menganggap sesuatu itu memiliki kekuatan, memiliki daya untuk merubah hidupnya, untuk melindungi dirinya. Lupa kepada Allah yang telah menetapkan semua itu. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang penciptaan manusia, ketika manusia itu berusia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad tersebut, kemudian ditetapkan 4 hal: rizkinya, ajalnya, amalnya, masa celaka atau masa bahagianya. Ya. Jadi 4 ketetapan itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah berikan sebelum manusia lahir, sebelum manusia itu bisa beramal, sebelum manusia itu mampu memahami ilmu. Jadi peluang-peluang orang mendapatkan rizkinya, orang bisa panjang umurnya, orang bisa beramal baik atau buruknya, itu semua peluangnya sudah diciptakan oleh Allah. Maka manusia itu seringkali tertipu dengan amal solehnya. Ketika mampu berikhtiar, ketika mampu memahami ilmu, ketika mampu memiliki anak yang soleh, soleha, ketika mampu memiliki anak yang pintar, ketika mampu mendirikan suatu usaha, seringkali orang itu lalai kepada Allah bahwa itu karunia dari Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 79 bahwa semua kebajikan yang kita peroleh itu adalah dari sisi Allah, sedangkan keburukan yang menimpa kita adalah karena ulah kita sendiri. Maka mimpi itu Allah menganjurkan demikian supaya saudara kita itu mengamalkan, membaca kalimat la ilaha illallah yang nantinya akan berdampak kepada ketauhidannya, tidak berbuat syirik secara terang benderang maupun secara tersembunyi atau syirik khafi di dalam menjalani kehidupannya. Dan nantinya ketika sudah istiqomah dalam mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya lahir dan batinnya dalam kehidupan nyatanya, maka nanti ketika wafat beliau akan dimudahkan memasuki surganya Allah. Maka visual mimpi itu beliau menyebutkan merasa ada di bawah pohon yang sangat besar, tinggi, dan ada mata air mengalir di bawahnya yang sangat bersih. Itu adalah simbol dari keadaan surga. Orang-orang yang bertakwa yang mengesahkan Allah di dalam kehidupannya. Maka mimpi tersebut terkait dengan dalil-dalil berikut ini. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi memurnikan ketaatan itu maksudnya tidak berbuat syirik atas Allah. Dia harus mengesahkan Allah, niatnya hanya kepada Allah, murni, semata-mata mencari keridhaannya. Nah, nantinya akan mendapatkan keutamaan meninggal dalam keadaan seperti yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis riwayat Muslim lainnya nomor 147 beliau bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah, maksudnya meninggal dunia, dengan membawa keduanya dalam keadaan tidak ragu-ragu, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga. Tentang keadaan surga, Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat hamba-hambanya. Nah, itulah keutamaan kalimat tauhid dan dampak kebaikannya nanti mendapatkan surga di mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.